Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Pak Direktur beserta jajarannya, para ikhwah, para asatidz, anak-anakku sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan menjadi qurratu ainin bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan nanti di surga menyambut orang tuanya dalam jannatul firdaus. Anak-anakku sekalian, saya biasanya kalau ceramah dan banyak siswa seperti ini, yang paling pertama yang ingin saya pastikan itu cita-citanya. Coba kalau saya, tapi tidak mungkin saya tanya satu persatu ya. Saya yakin ada semua cita-cita tak? Ada? Yang paling umum, ada yang mau jadi pemain sepak bola di sini? Banyak. Iya. Oke. Maulana Fikri atau Ronaldo? Yang mau jadi tentara? Kayaknya sedikit ya mau jadi tentara ya. Nah, yang mau jadi tentara saya pesankan rajin olahraga. Ya. Makan makanan yang halal, haram. Kalau bahasa Quran itu, bahasa hadis, halalan thayyiban. Tanya ibunya, Bu, Bunda atau Umi, maukah jadi tentara nanti? Perbaiki bedeng guruku, kata Ustaz. Saya ulangi, perbaiki bedeng giziku, kata Ustaz. Perbaiki giziku supaya bagus bodinya. Kan kalau mau jadi tentara, kunci badan itu keluar otot ya. Wah. Tapi kalau kurus kayak saya, kunci badan bukan otot yang keluar, tulang. Siapa yang mau jadi ustadz di sini? Siapa yang mau jadi ustadz? Lebih sedikit lagi, tadi tentara sedikit. Siapa yang mau jadi bupati? Lebih sedikit lagi. Apapun cita-citanya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang soleh, yang bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama. Adakah di sini yang mau jadi direktur? Jangan malu-malu, jangan takut sama Ustaz Fauzi. Jangan lagi. Nanti jangan sekarang. Tuh sudah jadi banyak tuh. Tadi cuma satu yang angkat tangan mau jadi direktur. Kalau guru-gurunya ada yang mau jadi direktur Al-Fityan? Waduh. Angkat tangan. Kudeta Ustaz, kudeta. Insyaallah ya, insyaallah. Kita ini kan giliran saja anak-anakku sekalian. Hari ini saya yang ceramah. Mungkin 10 tahun yang akan datang kalian lagi yang ceramah di sini. Amin. Ya. Sekarang ini beliau yang jadi direktur, nanti 10-20 tahun yang akan datang mungkin ada di sini yang menjadi direkturnya Al-Fityan. Amin. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jiwanya besar dan cita-citanya tinggi. Kenapa? Nah, suatu kali ya, Abdul Muttalib itu duduk di majelis Quraisy.
Quraisy itu punya majelis. Yang duduk di situ hanya pembesar-pembesar. Tiba-tiba anak-anak kecil ini, mungkin seumur anak SD, bahkan lebih kecil dari anak SD, nyelonong masuk tuh. Tiba-tiba duduk juga. Tokoh-tokoh Quraisy dia bilang, kasih keluar kini anak usia itu usir aja. Ini orang bapak-bapak semua ini. Apa kata kakek beliau? Da'uhu fa inna lahu sya'nan. Da'uhu fa inna lahu sya'nan. Ini bapak-bapak guru ya. Bagaimana membesarkan jiwa anak itu kira-kira beginilah. Da'uhu fa inna lahu sya'nan. Biar. Dia akan jadi orang besar. Biar. Dia akan jadi. Karena dipersepsi bahwa duduknya seorang Muhammad, cucunya Abdul Muttalib, di tempat itu tidak layak. Padahal apa yang dilanggar kalau ada anak kecil, tiba-tiba kita dudukkan di paha kita, lalu kita usap kepalanya, kita cium, lalu kita doakan kebaikan. Tidak ada salahnya. Yang saya maksud teman-teman guru ya adalah membesarkan jiwa anak didik kita. Besarkan jiwanya. Ajak mereka bercita-cita setinggi langit, kata Soekarno. Ajak mereka untuk bercita-cita setinggi langit. Maka pendidikan yang baik itu, kata baik misalnya Abdurrahman An-Nahlawi ya, Ramadan Al-Buti, Sayyid Ramadan Al-Buti adalah pendidikan yang menggali potensi seorang anak didik untuk tumbuh secara maksimal. Maka di antara anak-anak kita, Bapak guru kalau tidak pintar ke matematika belum tentu dia bodoh. Siapa tahu dia pintar apa? Kalau tidak pintar matematika, orang biasa pintar apa? Pintar ke main bola, pintar ke bahasa Inggris. Iya. Nanti ada juga kan tes bakat, apa namanya itu, potensi bakat itu ya, dan itu dibayar juga agak mahal. Saya tidak ingin konsentrasi di saya ingin memulai teman-teman guru, mari kita besarkan jiwanya anak-anak kita ini. Mereka adalah amanah dari orang tua, mereka dititipkan kepada kita, yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kemudian. Maka mari tunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mereka semuanya sukses dunia dan akhiratnya. Kan dapat tongki pahala nanti toh. Au ilmin yuntafa'u bih. Idza mata ibnu Adam kata amaluhu illa min salatin. Salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Baik anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 20 April tahun berapa? Iya, 571 Masehi. Dikonversi menjadi 12 Rabiul Awal. Kenapa disebut tahun gajah? Ya karena waktu itu Abraha dari Yaman datang membawa tentara gajah. Dia terlanjur membangun rumah besar di Yaman. Dia sebut Al-Qulayyis. Dia berharap bahwa bangsa Arab itu tidak melulu kumpul di Mekah setiap tahun untuk melakukan haji. Pindahkan haji ke Yaman. Wah, proyek ambisius dan prestisius. Tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan gajah tapi mati oleh burung. Tidak seimbangnya pertarungannya gajah lawan burung, mana yang menang? Seharusnya logika kita yang menang itu adalah gajah. Dia kibas-kibas saja apanya itu di depannya. Binasa kita, ekornya saja. Atau gajah kalau cukup untuk mematikan burung itu adalah kentutnya gajah. Biasa di sini siapa yang paling bonar kentuna? Jangan main tunjuk ya, karena bau kentut itu anak-anakku sekalian ditentukan oleh makanan yang kita makan. Kalau ubi saja kita makan, ubi gorengan, insya Allah tidak terlalu berbau ji. Tapi kalau ubi jalar ditambah dengan bayaukan nasa, ditahu ji bayaukan nasa? Telur asin yang warna hijau itu.
Yang biasa ada capnya toh. Cek. Ya. Pasti mereka akan burung-burung itu. Tapi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengirim burung membawa batu-batu kecil dari neraka. Batu-batu itulah kemudian yang membuat mereka binasa semuanya. Maka disebut tahun gajah. Orang dulu itu, anak-anakku sekalian, kalau memberi ada peristiwa besar terjadi waktu itu, itulah disebut tahunnya. Disebut tahun gajah karena ada peristiwa gajah. Tidak ada hubungannya itu tahun gajah dengan sio macan, ular, sio kelinci, bukan itu. Tidak ada hubungannya karena itu adalah tradisi masyarakat Tionghoa. Ada orang Tionghoa di sini? Enggak ada? Oh, tidak hadir Ki. Pada umur 12 tahun beliau mengembala kambing untuk orang Makkah. Dan Rasulullah SAW sudah diajar berdagang. Umur 25 beliau sudah jadi entrepreneur, pengusaha sukses. Barang dagangannya Khadijah dia bawa ke utara atau ke selatan, selalu untung. Apa modalnya Nabi sehingga sukses dalam bisnisnya? Ada yang tahu? Karena beliau punya sifat-sifat mulia. Ayo kita sebutkan. Satu, Nabi SAW itu orangnya sidik. Apa artinya sidik? Ada namanya sidik di sini. Oh, Sigit. Bukan itu, Sigit itu orang Jawa. Dal, sad, dal, ya, qaf, siddiq. Ya, artinya jujur. Dulu ini jujur ada sinetronnya. Tukang jujur naik haji. Iya. Adalah aku jangan sandar-sandar ya. Biarlah yang sandar itu yang kakek-kakek, yang tua-tua. Yang sandar-sandar itu biasanya cari tembok. Kalau duduk-duduk itu orang tua. Yang sakit kapungguna. Jadi cari sandaran kasihan. Karena tidak kuat nih. Masa anak-anak begini umurnya sudah sakit punggungnya. Jangan ya. Jadi Nabi itu pertama sidik. Artinya jujur. Jujur itu yang biasa kita sarapan pagi-pagi. Jujur kacang hijau. Atau jujur. Yang kedua Rasulullah SAW itu adalah fatana. Fa, ta, alif, nun, ta marbuta. Fatana. Apa artinya fatana? Pintar. Apa artinya fatana? Pintar. Sudah, apa judul artinya fatana? Pintar. Iya, cocok nih, pintar, cerdas. Itu semua satu makna ya. Jadi Nabi SAW itu sesudah dia jujur, dia juga pintar. Yang ketiga ada namanya amanah. Alif, mim, alif, nun, ta marbuta. Amanah. Ini semua ini yang sedang kita cari-cari, anak-anakku sekalian. Kalau pemimpin kita itu jujur, pemimpin kita pintar, pemimpin kita amanah, tenang itu perasaan. Sama kalau kita punya teman tak jujur, teman tak pintar, teman tak amanah, enak berteman dengan dia. Apa lawannya ini 3 sifat? Sidik lawannya apa? Jujur lawannya apa? Coba bahasa Indonesianya ini. Sidik Pabale-bale. Ada orang dulu kita dia bilang tidak ku percaya mo ko. Kenapa? Dia bilang jayangan ngi balle-ballenu na bulu panu. Apa mau itu artinya?
Lebih banyak dustamu daripada bulu ketiakmu. Sidik, jujur itu lawannya dusta ya, bohong. Suka enggak teman yang suka bohong? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa kau tidak pergi sekolah kemarin? Dia bilang, dia sakit kak. Padahal ikut ke bapaknya pergi di mall. Berarti dia tidak jujur. Amanah, pintar. Senang enggak berteman dengan orang pintar? Kenapa coba? Karena bisa menyontek. Kalau bikin PR, anak-anak tidak bisa mengerjakan PR, yang penting dia kerja nih. Itu masalah kalau dia tidak kerja. Yang penting dia sudah kerja, hargai usahanya kodong. Pakai kodong lagi. Hargai usahanya. Benar atau salah itu soal berikutnya. Yang penting dia taat dulu kepada aturan yang kita bikin. Dan yang terakhir sifatnya Rasulullah SAW itu adalah berapa bisa sebut tadi? Siapa yang ulangi? Siapa yang ulangi? Sifat-sifatnya Nabi. 1. Jujur, cerdas, amanah. Bagus. Boleh tepuk tangan di sini boleh? Boleh. Terima kasih. Siapa namanya? Kelas berapa? 8A. Kelas 8A. Terima kasih Fadli. Mudah-mudahan Fadli menjadi orang yang pintar, jujur, dan amanah. Yang keempat, Rasulullah SAW itu sifatnya adalah tablik. Tablik. Apa artinya tablik? Menyampaikan. Salah seorang ustadz saya itu menerjemahkan kata tablik dengan komunikatif. Mampu berkomunikasi dengan baik. Ya? Mampu berkomunikasi dengan baik. Makanya anak-anakku sekalian, nanti kalau bicara dengan ustadznya, bicara dengan gurunya, bicara dengan orang tuanya, bicara dengan temannya, bicara dengan kata-kata yang jelas. Hurufnya, kalkalanya, tanwinnya, kalau perlu tajwidnya, pakai tajwid. Wahai saudaraku, apa kabarmu pagi ini? Apa bagusnya kalau kita bicara dengan lantang dan besar? Orang Batak itu pernah ditanya, kenapa orang Batak suaranya besar-besar? Ya bilang, kami itu orang Batak, Melayu Batak, berbicara dengan lantang dan keras suaranya, supaya kami tidak disalahpahami. Supaya kita tidak disalahpahami. Makanya bicaralah dengan komunikatif, dengan bahasa yang tegas, lugas, dan mudah dipahami orang. Jangan tosi karena sekolah di sekolah bagus seperti Al-Fityan, bahasanya selalu mau yang tinggi-tinggi. Kalau lihat mau beli jalan kote, dia bilang, kenapa kau tidak jadi beli jalan kote? Ditanya, kenapa tidak jadi beli jalan kote? Dia bilang, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Apa itu ekspektasi? Saya kasih contoh bapak-bapak guru ya. Ini ada mahasiswa baru selesai pulang ke kampung. Dia pamer kemampuan bahasanya. Dia bicara di hadapan para petani. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebangsa dan setanah air. Sebangsa dan setanah Toraja. Sebangsa tanah, sebangsa air. Kita dalam kehidupan ini, contoh ini ya, harus punya dinamisator dan analisator untuk menggerakkan traktor. Anda komunikatif ini, ndak tablik ini yang begini. Pasti orang kampung tidak paham. Yang dia paham itu yang terakhir saja, traktor. Karena biasa lihat traktor kalau membajak sawah pengganti sapi sama kerbau. Ndak komunikatif begini. Jangan juga bahasanya terlalu tinggi, bos. Dia bilang, ndak gitu, saya cuma bercanda. Apuan Syekh Fauzi, apuan. Ya. Jadi sifatnya Nabi yang kita ketahui dalam teologi Asy'ariyah itu disebut sifat wajib. Apa itu? Ada
Dihafal gitu, kita mulai kita eja dari awal. Yang pertama sidik. Yang kedua fatah. Yang ketiga, yang keempat tablik. Ya yang tetangganya lagi. Kita yang sebut keempat-empatnya tadi toh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan lagi untuk teman. Cukup. Atas nama siapa ini? Kelas berapa? Perkenalkan diri. Oh, kenapa? Oh, kelas 8A berdekatan sini. Ada 8B? 8C? Enggak ada. 2 kelas nih. Kenapa? Oh, 8C. Oh, akhwat ya 8C. Fasih sekali nyebut akhwat ini. Jangan dulu ya. Baik, tidak apa-apa. Baik. Anak-anakku sekalian, kenapa kejujuran itu penting, khususnya di zaman sekarang? Kenapa amanah itu penting? Kenapa tablik itu penting? Kenapa? Kita ambil satu hadis dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Ya. Amalkan oleh kalian atau pegang teguh oleh kalian itu sifat sidik. Apa tadi artinya sidik? Jujur. Karena kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Jujur mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarmu masuk ke surga. Wala yazalur rajulu yasduq wa yataharras sidqa. Tidaklah seseorang itu selalu jujur dan menjaga kejujurannya. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu bersama Nabi dalam surga. Orang yang siddiq itu bersama Nabi di dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ma'al ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siddiq itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Pertanyaannya, mau kita semua masuk surga? Jadilah orang-orang yang Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum wal kadhiba. Lawannya hadis itu. Ini dalam ilmu balaghah disebut muqabalah. Di sini ada langsung apple to apple dengan yang berikutnya. Wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah dusta. Karena dusta itu membawa kepada kejelekan. Dan kejelekan dosa itu membawa kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadhiba. Tidaklah seseorang itu berdusta dan banyak berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia disebut di sisi Allah sebagai pendusta. Paballe-balle, pabote. Apa? Pagosip. Lain sayang, lain itu pabote, lain pagosip. Tapi dua-duanya jelek. Gosip itu kalau ustadz ceramah juga di situ. Ya, itu gosip. Tidak apa-apa, mirip Ji. Oke, sekarang begini. Bedanya itu mengamalkan kejujuran dan mengamalkan dusta. Kalau kita selalu jujur, anak-anakku sekalian, belum tentu orang sebut kita orang jujur, belum tentu. Tapi satu kali saja kita bohong, habis meki. Orang itu kalau kita berbuat baik padanya, jujur ki, belum tentu dia akui kejujuran tak. Tapi satu kali saja kita berdusta, sudah disebut maki paballe-balle, pabote, pagosip. Kita pakai istilahnya anak kita ya, tidak apa-apa. Ya.
Sudah satu kali dikit saja. Makanya jujur itu harus terus dipertahankan, dan dusta, tidak jujur, balle-balle, jauhi itu selalu. Karena jujur 10 tahun belum tentu orang menyebut kita orang yang jujur, tapi satu kali dustai dia, diam-diam dia bikin stempel itu, dia bikin stempel di kepala tak di sini. Stempel kecil, dia yang lihat setiap dia ketemu kita dia bilang, jangan kau percaya balle-balle. Jangan kau percaya balle-balle. Kata Rasulullah SAW, as-sidqu tuma'nina wal kadhibu ribatun. Jujur itu menenangkan jiwa, dan dusta itu membuat kita domba-domba. Apakah bahasa Indonesianya itu domba-domba? Ada yang tahu? Hah? Tegang. Panik. Apa lagi? Grogi. Apa lagi? Tidak ku dengar kina. Apa Nabi lagi dia? Cemas. Iya, itu semua ya. Kalau kita dusta itu pasti cemas kita. Kalau kita balle-balle pasti cemas kita dalam hati. Nanti tahukah ini Pak Guru bilang salah, tidak bikin APR. Nanti itulah ribatun. Itulah domba-domba. Itulah was-was. Kita kalau melakukan salah, anak-anakku sekalian, pasti was-was ki. Takut-takut ki nalia orang, takut-takut ki diketahui. Iya, takut. Apalagi yang mau saya sampaikan ini? Kayaknya cukup, Midi. Sudah cukup ceramahnya. Ada yang bilang cukup, ada yang belum. Saya ambil yang belum. Siapa suruh ada yang bilang belum? Begini, ini yang terakhir. Tahukah kita anak-anakku sekalian bahwa orang yang paling bahagia dalam hidupnya itu adalah orang yang dipercaya sama orang di sekelilingnya. Bahagia ki itu nanti anak-anakku sekalian kalau dah percaya ki orang di sekeliling tak. Bahagia ki. Ya, bahagia. Kenapa rupanya? Karena jiwa-jiwa manusia itu selalu cenderung kepada kebaikan. Kalau kita selalu tadi sifatnya Nabi kita amalkan yang 4 itu ya. Jujur, amanah, fatwana, tablik. Insya Allah dimanapun kita berada, itu kita akan dicintai orang. Dan insya Allah kita akan jadi bahagia. Ya, kita akan menjadi orang yang paling bahagia dalam hidup ini ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ini yang perlu kita usahakan anak-anakku sekalian. Supaya ustadz kita itu percaya sama kita. Teman tak tenang kalau sama dengan kita. Sahabat-sahabat tak, teman-teman main tak itu tenang perasaannya kalau ada di tengah-tengah mereka. Kan ada juga orang yang biang kerok ya. Bikin kacau. Pengganggu, kutu busuk, sota, apa lagi? Galetere. Galetere itu biasa cocok untuk perempuan ya. Tapi ada juga laki-laki galetere toh. Mari kita berusaha anak-anakku sekalian supaya orang-orang yang ada di dekat kita itu kalau sama-sama dengan dia enak nyaman perasaannya. Coba kalau teman kita itu suka mengganggu, dari jauh datang dari jauh, ndak enak mi perasaan toh. Dia bilang, ada bahaya, waspada kok, ada mising. Ada temannya yang begitu? Jangan, ndak ada di sini. Insyaallah anak-anak fityan itu saleh dan salehah semuanya, amin. Ya. Makanya jangan suka mengganggu. Apa cirinya orang yang seperti ini? Yang pertama itu dia gampang tersenyum. Ya,
Kalau sampai masuk di sekolah di sini langsung tersenyum. Asal jangan biar daun-daun jatuh disenyumi juga. 12 lewat 5 ki itu. Apa maksudnya 12 lewat 5? Kalau 12 begini ya. Kalau begini itu. Iya. Biar daun-daun jatuh dia senyum juga. 12 lewat arah jam 12 lewat 5. Bahaya. Sek. Apalagi kalau 12 lewat 15. Tadi tanda pa. Satu, selalu ki tersenyum. Yang kedua, tebarkan kebaikan di tengah-tengah kita. Kalau ketemu ki, anak-anakku sekalian biasakan mengucapkan salam. Kata Nabi, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtu. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, kalau kalian lakukan kalian akan cinta mencintai. Apa Nabi bilang? Ubsyus salama bainakum. Tebarkan salam. Assalamualaikum. Kalau mau ki masuk rumah, assalamu. Kalau mau tinggalkan rumah, assalamu. Jangan teriak di jalanan pi dia bilang, "Mama pi gimana?" Nggak boleh. Jangan ya. Jangan sampai. Ya. Masuk rumah salam, tinggalkan rumah kita juga salam. Masuk ke kelas ketemu dengan teman-temannya salam. Jangan temannya sudah biasakan assalamualaikum kalau datang ke kelas dia bilang jangan mau deh masuk mau cepat. Nggak boleh begitu ya. Ya. Jujur, jangan pernah berdusta, banyak senyum, tebarkan salam di tengah-tengah kita, kasih orang manfaat. Kasih orang manfaat. Misalnya, contoh gini. Kalau ada temannya yang tidak bawa makanan atau uang jajan, kasih ke juga. Asal jangan tiap hari. Tuh. Nanti dia keenakan, jangan sandar. Nanti tak bakar ke punggung tak. Baik, anak-anakku sekalian. Saya ingin akhiri tausiah ini dengan mengatakan begini. 1. Mari kita mencontohi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pokok itu sebagai sifat yang melekat padanya ada 4. Sidik, fatana, amanah dan tabligh. Siap semua jadi orang jujur? Jangan pernah berdus. Siap semua jadi orang pintar? Siap semua amanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan pertanyaan kepada Ustaz Abdul Rauf. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau kita berbohong demi menyembunyikan keburukan kita ke orang lain, apakah itu dibolehkan? Padahal kan sudah jelas berbohong itu membawa kita atau mengarahkan kita ke keburukan. Siapa tadi namanya Nisa? Dirham kelas berapa? Kelas 10-2. Boleh, Dirham boleh duduk. Syukron. Afwan. Tepuk tangan dulu buat pertanyaan yang bagus. Biasanya itu anak-anakku sekalian kalau dialog-dialog ini ada saya komentari dirham. Dirham itu uang emas ya. Artinya mudah-mudahan ini nama itu kan doa. Nama itu doa. Kenapa beliau dikasih nama misalnya Fauzi? Karena ada harapan dari orang tuanya mudah-mudahan orang jadi orang yang sukses. Karena Fauzi itu namanya artinya Fauz, Fauzan, Fauzi, sukses. Ya. Kenapa dikasih nama dirham? Ya mudah-mudahan berkilau seperti emas. Ya. Dimuliakan dan mulia. Baik, jadi pada prinsipnya berdusta itu tidak boleh. Dalam agama kita ada dusta itu yang dibolehkan. Misalnya untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar.
itu boleh. Ya. Dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih baku bombe, kita boleh berdusta untuk ya, atau agar mereka berdamai kembali, akur kembali. Itu boleh kita berdusta. Boleh kita berdusta. Misalnya kita di pihak di pihak A kita mengatakan mau sebenarnya ikut ketemu Yanu sama kita, tapi tidak ada beda waktu tak selalu. Dia bilang, siapa bilang? Padahal tidak pernah itu toh. Tidak pernah dia mau ketemu, tapi dia mau ketemu kan, dia berdusta, dia berbohong. Bohong yang seperti ini, akhirnya nanti ketemu, akhirnya baku baik, bohong seperti ini dibolehkan dalam agama. Ada juga itu berdusta boleh dalam rangka menyelamatkan nyawa. Nah, dalam rangka menyelamatkan nyawa. Dalam riwayat disebut bahwa Rasulullah SAW sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang diburu pakai parang. Diburu pakai parang. Orang ini mau dibunuh, kasihan, sama mau dibolongi begitu. Tapi Rasulullah SAW pindah tempat duduk. Jadi dilari cepat ini sampai menghilang, tiba-tiba datang orang banyak bawa parang. Lihat di sini tadi orang yang lewat dikejar. Apa jawabannya? Semenjak saya dulu di sini, saya tidak lihat orang. Ada? Karena pindah tempat duduk. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan nyawanya orang. Jadi dusta itu memang pada kondisi-kondisi tertentu saja dibolehkan. Tadi kenapa kepo sekali mau tanya privasinya orang? Iya. Yang begini-begini anak-anakku sekalian lebih baik tidak dijawab. Misalnya kalau tidak mau dia kasih tahu pekerjaannya orang tua tak. Jangan dusta. Jangan maki jawab Dia bilang, di mana kerja kau bapak no? Karena biasa itu teman-teman ya seumur-umuran begini biasa kita baku eje-eje itu nama bapak tak dipanggil tau. Nah, mengaku mukwi tau? Ya memang umur-umur begini. Jadi anak-anakku sekalian juga jangan bertanya terlalu privat ya, terlalu pribadi, terlalu mendalam tentang kepribadiannya temannya. Ya, yang seperlunya saja. Siapa nama orang tuanya, di mana tinggal. Kalau dia tidak mau menjawab apa pekerjaannya orang, kalau nama orang tua kan jangan disembunyi. Ya. Tapi kalau misalnya tidak mau tahu bahwa 3 istrinya bapak tak, jangan mau kasih tahu Misalnya. Ini bukan dirham yang saya tanya semuanya. Ya. Yang terlalu pribadi, ini ustaz-ustaz di belakang ketawa-ketawa semua. Karena cita-citanya kasihan belum sampai. Sama dengan saya. Ya, jadi begitu ya, Nanda Dirham. Bagus pertanyaannya bahwa kalau kita berdusta untuk hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, melindungi keluarga, melindungi diri itu tidak apa-apa insyaallah. Tapi yang lebih baik adalah untuk pertanyaannya kawan yang cuma iseng-iseng kayak begitu jangan dijawab. Alihkan pembicaraan. Ya, kalau ditanya di mana berapa gajinya bapakmu? Tiba-tiba tanya bilang ada di kotamu. Itu mengalihkan pembicaraannya. Ya ada jikut, ada kotamu, pinjamkan dulu HP-mu. Itu mengalihkan pembicaraan. Atau cara lain yang penting jangan dijawab. Daripada kita masuk kategori berdusta, lebih baik diam. Dan juga saya ingatkan anak-anak sekalian, jangan terlalu kepo ya terhadap keadaannya, keluarganya, teman-temannya. Itu namanya privasi, perlu kita lindungi, perlu kita hargai. Terima kasih Ananda Dirham, tepuk tangan dulu untuk Ananda Dirham. Dari kelas UB. Jadi Ustaz, pertanyaan saya, misalnya kalau ada teman yang belum kerja PR, dia minta ke kita Ustaz, apakah harus bohong atau bagaimana?
Ya. Ini pertanyaannya ini kalau dalam dunia komedi disebut keresahan. Siapa itu yang suka minta-minta PR? Aduh. Hidup itu perlu kerja keras, perlu usaha. Sukses itu kalau kita kerja keras, kita usaha. Jangan suka minta-minta PR-nya, teman. Usaha dong. Ya. Nanti besok-besok ya, Ananda Lutfi kalau ada di sini ya, yang hadir semua di sini. Kalau nanti ada yang minta PR tak, Ananda Lutfi bilang saja, saya juga belum pas selesai. Tanya begitu biar dia jarah. Apa sih jarah itu? Biar dia kapok. Ini bohong dalam rangka kebaikan. Kebaikannya dia. Kalau kita bilang saya juga belum selesai, kita ingin supaya dia berubah. Jangan besok-besok minggu depan ada PR, begitu lagi gayanya. Lihat dulu PR-mu, lihat dulu. Berhenti maki. Jangan selalu minta-minta. Minta tolong sama bapaknya, minta tolong sama mamanya, minta tolong sama kakaknya sudah dikerjakan. Atau lebih bagus pagi-pagi datang ke sekolah, kalau belum selesai bertanya. Jangan mau nyontek, jangan biasakan mau nyontek. Nanti kalau ulangan kan tidak boleh nyontek toh. Masa mau menyontek terus? Biar ulangan mau menyontek juga. Saya sarankan anak-anakku sekalian, kalau ada PR-nya ya tolong serius dikerjakan. Jangan biasakan minta-minta. Jangan biasakan minta-minta. Sebab kalau terbiasa minta-minta, ini akan jadi mental, akan jadi kebiasaan, akan jadi kepribadian. Nanti jadi dewasa masih suka minta-minta. Padahal, nah ini kita kait-kaitkan saja ya, orang yang suka minta-minta itu di hari kemudian nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. Tengkorak. Jadi nanti itu pala-pala yang suka minta-minta PR di hari kemudian kelihatan ji. Tidak ada air mukanya, tidak ada daging di mukanya. Wah, dibilang pala-pala dulu ini suka minta-minta PR ini. Nauzubillahi min dzalik. Jadi untuk Ananda Lutfi bukan berarti niatnya mau berbohong, bukan. Tapi kita mau mendidik kawan kita supaya dia berubah. Jangan suka minta-minta PR, bikin sendiri. Dan yang suka minta-minta PR, saya wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, usahaki Ananda, insyaallah guru itu memberi kita PR sesuai dengan tingkat kemampuan tak. Yakin saja kita bisa. Kerjakan dulu. Tadi saya sudah bilang dalam tausiah, biar mungkin salah, tidak apa-apa. Seharusnya jawabannya 5, kita tulis 8, tapi kita sesuai dengan jalurnya, itu jauh lebih bagus daripada kita menyontek-nyontek, meniru-niru, ya, minta-minta tolong sama teman, minta tolong sama teman baru di sekolah, Pi. Kalau mau minta tolong, sore-sore datang ke rumahnya, ya, minta tolong, kita bikin, tidak bisa kak, sama-sama kina, nah itu yang bagus. Jangan mau masuk di sekolah, di kelas baru minta dikerjakan PR-nya. Pertanyaannya Ananda Lutfi bagus sekali. Terima kasih, kita tepuk tangan buat dia. Ya. Itu saja. Zuni, itu saja Zuni. Silakan duduk. Iya. Ini jawaban bercandanya ada. Ya, seriusnya juga ada. Kita ambil dulu yang bercanda. Kalau Nabi lain kita mantap soalin. Jangan dipeduli. Bilang lagi saja. Nah susah itu kan? Susah itu kan? Itu bahasa Makassarnya ya. Susah itu kan? Atau kalau orang Jakarta bilang masalah buat lo. Ya, masalah buat lo. Kalau saya alim, saya soleh, saya pintar, saya cerdas, saya sukses, masalah buat lo. Jangan-jangan iri. Ya, orang bilang iri tanda tak mampu. Tapi jawaban seriusnya itu
yang pertama kita aminkan saja ya. Kalau Nabi lain kita mantap soalim, padahal kita memang benar-benar kita benar-benar anak soleh ya, alim, suka ibadah, bilang saja amin, amin, kan lebih bagus begitu. Jangan dilawan, sebab kalau kita baliki dia pasti ada lagi yang lain. Kalau Nabi lagi ki alim baru kita marah, wena tambah-tambahi. Jadi aminkan saja ya. Itu ada sifatnya ibadur rahman di akhir surah apa nih? Wa ibadur rahman itu surah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, orang baik itu kalau dicela-cela sama orang yang akalnya kurang ya, dicela oleh orang yang bodoh, apa dia ucapkan kata-kata yang baik. Jadi kita balas dengan kata-kata yang baik saja. Tapi bisa juga dibercandai kayak tadi, yang khususai kok Kak, masalah buat lo kalau saya alim. Aminkan saja zuhdi ya, aminkan saja, karena memang anak-anak Al-Fityan itu semuanya soleh insyaallah. Tepuk tangan buat zuhdi ya. Kenapa ini 3 orang?